Sudah dibuka semua belum? Datanya, data dan SPSS-nya silakan dibuka. Sudah belum? Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yang lain juga buka ya? Yang lain juga ikutan ya? Kalau di modul Anda buka itu modulnya ya, yang pertama ya, yang SPSS 27. Jadi kita mau uji validitas, Anda buka itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke sini ya. Kita nanti mau masukin data yang ini ya. Yang ini ada di Excel, jadi Anda masukin data yang di Excel. Langkah-langkahnya ada di sini semua. Nih. Ya. Anda buka SPSS seperti ini ya, SPSS-nya. Terus datanya itu yang di sheet 1. Nih. Yang Anda copy itu dari yang sini. Ya, dari yang ini. Bentar. Nih ya. Sampai ke total. Anda masukkan semua. Semuanya ini Anda copy. Ya. Terus Anda copy, Anda paste di sini. Itu, di copy. Anda copy dari Excel, nih. Ya, langsung Anda paste di, Anda buka yang data view ya, data view. Anda paste di sini. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini. Tapi ini harus dirubah ini, nama-namanya. Nah, Anda buka yang variable view ini ya, di bawah ini kan ada tulisan variable view. Saya nggak mau mengulang ya, jadi Anda harus ngikutin ini. Kalau belum siap bilang. Ini ada variable view di sini. Anda klik. Ini Anda ganti. Ya, butir 1. Ini nggak bisa pakai spasi ya. Dia harus kasih kayak gini, underscore kayak gini. Butir 1. Sama seperti yang di bawahnya itu ya. Sama seperti yang di modul ini. Anda buka data view. Desimalnya ganti 0 ya. Value-nya known, missing, known, semuanya sesuaikan dengan ini ya. Measure-nya scale.
Nah, yang bawah sendiri ini kan tadi total kan, Anda tulis total. Nah, measure-nya scale semua ya. Desimalnya tadi 0. Gini ya. Nanti hasilnya Anda bisa lihat di data view. Data view-nya akan seperti ini ya, rapi ya. Ada butir 1, 2, 3, dan seterusnya sampai total ya. Ini 4, nggak ada koma 00, kalau tadi kan ada koma 00. Gitu. Anda buat dulu ini sampai di sini. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan. Sudah di-input belum? Ada yang belum apa sudah semua? Ini nggak ada suaranya tuh apa? Kalau nggak ada suaranya saya matikan aja ya ini ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yang belum siapa? Yang belum raise hand, raise hand. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, apa? Kan kalau yang di Ibu, yang butirnya yang ke-11 ya, Bu ya? Yang di Yang variable butirnya? view-nya. Iya, Butirnya kenapa? butir sampai 10 ya, Bu? Kalau yang di saya kok sampai 6 doang ya, Bu? Loh, kok bisa? Yang ini, yang sheet 1 ini loh. Oh, sheet satunya. Iya, Ya, sebentar ya, Bu. jangan yang sheet 1 ini ya. Anda copy itu dari sini ini ya. Dari C4 ya sampai M4 sampai ke bawah. Itu ya. Coba Anda ulangi lagi. Anda copy kayak gini. Baik, Bu. Ibu maaf, tadi kopinya sampai total ya, Bu? Iya, sampai total ini semua ini ya. Dari butir ini sampai totalnya kamu copy ya.
Sudah? Saya lanjut ya. Nah, itu bisa Anda ikuti itu ya, step ketiga ya, yang ada di modul. Kita kan mau uji validitas dan reliabilitas ya. Kita klik analyze ya. Correlate yaitu korelasi. Ya, bivariate. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Tampilan seperti ini kan Anda kontrol A aja. Kontrol A, terus Anda pindah ke sini semua. Nih, cara memindahkannya pakai ini ya. Dari gini, Anda pindah gini. Kemudian, Anda buka yang koefisien, koefisien correlation-nya ya, yang Pearson. Benar ya? Yang Pearson, kemudian two-test signification-nya juga yang detail. Ya. Kalau udah Anda klik OK. Sebentar. Langsung aja ya. Anda klik OK ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sama ya, seperti yang ada di modul. Anda lihatnya seperti yang kemarin yang saya sampaikan itu ya. Anda lihat dari yang samping ini boleh, atau dari yang bawah. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Outputnya ini seperti ini. Ibu, maaf mau konfirmasi di tampilan output di SPSS saya itu ada tulisan warning, Bu. Ini kenapa ya, Bu ya? Waduh, mana? Kayak gimana? Coba kamu share screen. Oh ya, baik, Bu. Yang Ini yang mana? seperti ini, Bu. Yang di atas ada warning. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Yang kita lihat yang ininya, yang correlation-nya ini. Oh, baik, Bu. Berarti nggak masalah ya. Terima Nggak apa-apa. kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Yang lain? Ya ada. Nah, itu uji validitas ya. Terus selanjutnya kita mau uji reliabilitas. Ada di halaman selanjutnya nih ya kalau Anda mau buka modul. Nih, reliabilitas ya. Kita masih pakai data yang sama, jadi kalau Anda pakai kuesioner, ya ini yang kita analisis ya. Masuk di sini. Masuk ke sini ya. Kita masuk ke analyze ya. Kemudian scale. Nah, ada tulisan reliability analysis atau analisis reliabilitas ya. Nah, ini kita pindahkan semua kecuali yang total. Kita pindahkan ke item. Jadi 1 sampai 10 itu dipindah ke item ya. Terus modelnya alpha ini jangan diganti, nggak usah diganti ya. Kalau misal punya Anda belum alpha ya Anda ganti alpha. Udah gitu aja, habis itu oke. Nah, ini reliabilitasnya ya. Yang di bawah. Nih ya. Reliability.
Ya, 0,876. Nah, ini seperti itu. Itu yang akan Anda gunakan sebagai pengujian, apa namanya, pengambilan keputusan ya. Seperti itu. Nah, itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ibu, ini kalau di save di tahap ini nggak apa-apa kan ya Bu? Di save dulu. Kenapa? Mau di-save dulu? Boleh, silakan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, data yang kuesioner itu udah sampai situ aja ya. Jadi kalau kuesioner cuma 2 ya. Validitas yang atas, ya, cara bacanya seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Kemudian reliabilitas yang bawah ini. Ini ya. Selanjutnya kita mau lihat yang regresi ya. Tapi kita mau uji asumsi klasik dulu. Uji asumsi klasik kan ada banyak ya. Kita satu-satu. Datanya ambil sheet 2. Buat datanya. Ini Anda close saja boleh. Kalau mau disimpan ya silakan ya. Punya saya nggak usah saya simpan. Ibu berarti ini pakai sheet baru lagi ya? Kalau Ya, pakai new bisa kan? kenapa? Kalau kita file terus new bisa kan ya Bu? Nggak harus buka Bisa. dari awal lagi kan? Nggak harus. Anda mau diteruskan di sampingnya bisa kan, nanti yang diuji kan dipilah-pilah aja. Oke, baik Bu. Nah ini ya, yang pertama kita mau uji normalitas dulu ya. Normalitas, ini Anda input datanya yang ada di sheet 2 ya. Sheet 2 ini, Anda input sama kayak gini. Sorry. Ya, ada Y, X1 semuanya Anda input. Ya, Y, X1, X2, sampai X4. Ini ya. Ini Anda ganti sama kayak yang ada di modul. Y, X1, X2, X3. Seperti ini ya. Silakan diinput ya. Yang pertama kita mau uji normalitas. Udah lihat analyze ya. Terus regression, linear. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini Anda pisahkan dependent sendiri, independent sendiri gitu ya.
Dependennya kan ini. Ya, independennya ini. Masukkan gitu. Kalau udah, Anda klik yang save ini. Nah, kalau mau uji normalitas itu harus ini yang harus diklik yang unstandardized residual. Yang residual ya. Ini harus diklik. Biar kita tahu dia normal atau tidak. Tuh, ya. Nah, kalau udah langsung klik continue, langsung klik OK. Nah, kalau udah nanti akan keluar data seperti ini. Tapi ini kita belum bisa ya lihat datanya normal apa enggak. Normal enggaknya kita lihat dari data ini. Anda buka lagi. Buka datanya Anda. Nah, ini maka akan muncul res 1. Res 1 ini yang akan kita uji normalitasnya. Gitu ya. Res itu adalah residual. Kita klik analyze. Kemudian yang non-parametric test ya. Legacy, yang bawah ini ya. Terus yang one sample ya. One sample KS. Nah, tampilannya begini ya. Tampilan begini, nanti Anda masukkan itu yang residual aja. Yang unstandardized residual. Masukkan ke situ. Kemudian Anda klik normal ya ini ya. Kemudian use sample data. Kalau udah klik OK. Ini option juga bisa sih kalau ada mau plot ya. Anda klik OK ya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya sama ya dengan yang ada di modul. The test distribution is normal. Berarti datanya sudah berdistribusi normal. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu mau tanya, Bu, yang Ya. tahap residual yang kita klik unstandard tadi, Bu, itu kan ada confidence interval ya. Itu memang settingannya selalu 95% atau gimana, Bu? Oh iya, ya 95%. Tapi kalau mau Anda rubah 99% ya nggak masalah. Ini kan? Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu normalitas ya. Jadi pengujian normalitas seperti itu. Yang lain gimana ini? Bisa nggak? Yang lain ini ada mahasiswanya nggak ya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Lanjutnya kalau di modul itu hetero ya. Heteros itu juga Anda sama ya, pakai data yang sama. Kita masih pakai data yang res ini ya, ini jangan dihilangkan datanya. Kali ini kita klik transform ya.
compute variable. Nah, ini yang akan kita masukkan ya, data-datanya ya. Anda ikuti itu seperti yang ada di modul ya, AB res 1. Dan AB res. Di sini AB res. Gini ya. ABS res 1. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul data baru kayak gini ya di sini. Nah, ini ya ABS res yang tadi udah kita buat ya setelah ditransform. Kemudian kita lanjut ya ke analyze, regression, linear. Nah, ini seperti yang tadi, cuman yang dependent-nya ini Anda masukkan yang ABRES ini. ABS res ya. Udah, kalau udah Anda save ya. Unstandardized residualnya ini ya, koefisiennya 95% ya tadi. Masih tetap sama ya. Kemudian continue. Itu oke. Nah, maka akan ketemu koefisiennya seperti ini. Itu ya. Ini yang Anda lihat untuk menguji heteros ya. Heteroskedastisitas. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai di sini normalitas dan heteros bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa. Ya, lanjut ya. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ini heteros sudah. Autokorelasi ya. Autokorelasi masih pakai data yang sama ya kita ya. Anda masukkan ini. Analyze, regression, linear gitu ya. Nah, Anda ambil yang unstandardized residual ya, yang atas ini yang pertama kali. Ini Anda masukkan ke sini, ini ABRES-nya keluarin dulu.
Yang ini ya. Sorry. Ini nggak kelihatan ya. Yang ini ya. Yang res 1 yang atas ini. Unstandardized residual res 1. Ini. Anda masukkan ke dependent ya. Kemudian Anda klik statistik ya. Kemudian estimate. Darwin-Watson-nya jangan lupa diklik ya. Karena kita mau uji Darwin-Watson, kemudian model fit. Ininya nggak usah dirubah nggak apa. Habis itu continue. Continue, habis itu oke. Nah, ketemu ini ya. Anda lihat di model summary. Ini model summary yang ini. Itu ya. Kita lihat Darwin-Watson, dilihat dari tabel ya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yang ada di tabel di modul itu ya. Itu yang autokorelasi. Selanjutnya, ini kan sudah sorry. Selanjutnya multi-call ya. Kita lihat multi-call. Ini udah buka lagi. Analyze ya. Regression, linear. Pokoknya kita mainnya di situ. Kemudian dependent-nya Anda keluarkan ya, ganti yang Y, Anda masukkan. Anda klik statistiknya. Anda hilangkan yang Darwin-Watson ya, jangan dipakai lagi karena kita udah nggak menguji itu. Ya, habis itu continue, habis itu oke. Nah, ini ketemu, Anda cari yang koefisien di samping. Sorry. Nah, kalau bingung nyarinya yang di samping ini ya. Nih, yang paling bawah yang koefisien. Ya. Bentar. Ini bisa, kita lihat yang tolerance juga bisa ya. Tadi saya ada yang kurang. Linear, statistik. Sorry, yang ini di ini ya, covariant metric jangan lupa. Jadi yang diklik estimate, covariant metric, model fit, sama collinearity diagnostic. Biar VIF dan itunya muncul. Ya, saya tadi enggak. Ibu yang res 4 dihapus atau biarin aja, Bu? Biarin aja nggak apa-apa. Kita pakai data yang dibutuhkan aja ya. Nah, ini yang ketemu yang ini. Ini ya, yang Anda lihat yang tolerance sama yang VIF ya. Jadi jangan lupa yang dalam statistik tadi harus diklik ya. Covariant metric sama collinearity diagnostic. Nah, itu uji ini ya, uji apa namanya? Asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik seperti itu. Sampai di sini uji asumsi klasik, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan.
Bisa semua ya? Aduh, bentar ya, saya nggak enak. Bisa, Bu. Ya. Nah, selanjutnya itu kan sudah, kalau sudah terpenuhi semua, baru Anda bisa menguji menggunakan regresi ya, regresi linier. Yang pertama kita regresi linier sederhana dulu. Ya, kalau linier sederhana itu satu independen dan satu dependen. Ya, contohnya kayak yang di sini. Yang di ini ya. Nah, yang kita gunakan itu cuman Y dan X1 aja. Misal Anda menguji pengaruh Y terhadap X1. Berarti itu hanya menggunakan satu independen, satu dependen ya. Anda pakai regresi linier sederhana yang ini. Nah, itu ya. Caranya, ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa ya. Langsung analyze regression linear. Nah, karena kita mau ngujinya kan cuma satu, Y terhadap X1. Kan gitu ya, berarti yang lain ya Anda hilangkan saja gitu. Nah, kalau kayak gini langsung aja klik OK. Nah, klik OK itu Anda lihat yang paling bawah di sini yang di sebelah kiri ya, ini regression-nya. Nah, kalau yang di modul itu kan yang pertama kita mau lihat ANOVA ya, klik yang ANOVA ini. Nah, ANOVA itu adalah uji kelayakan model. Ya, seperti ini ya. Kemudian Anda mau lihat model summary. Bentar, saya bukakan ini. Model summary yang ini gitu ya, yang atasnya. Nah, terus uji hipotesisnya yang mana? Anda cari yang koefisien yang di bawah ANOVA ini. Ya. Nih. Yang koefisien ini ya. Anda lihat sig-nya ini ya. Sig-nya kurang dari 0,01. Ini hasilnya. Nah, ini yang namanya uji regresi linier sederhana. Karena dia X-nya 1, Y-nya 1. Gitu ya. Jadi yang Anda lihat hanya beberapa saja, tidak perlu seumur ya. Anda lihat yang ini. Tuh. Bisa nggak ini? Sudah dicoba? Sudah, Ibu. Saya. Titip jual itu namanya konsinyasi. Apa? Konsinyasi. Iya, bacanya yang consignment. Nah, lanjut kita ke coba yang regresi linear berganda ya. Kalau berganda, nggak lihat di modul ya. Nih ya, Anda lihat berganda. Lah, kalau berganda itu variabel X-nya banyak. Ya, lebih dari 1. Nah, tadi kan cuma 1. Nah, maka yang kita masukkan di sini X-nya ya semuanya gitu ya. Misal ada 4 ya, 4-4-nya Anda masukkan. Analyze ya, regression linear. Tadi yang dimasukkan cuma X1 kan, sekarang masukkan semua. X2, X3, X4, masukkan semua ya. Ini. Langkah-langkahnya sama kayak yang regresi ini, regresi sederhana. Setelah Anda klik OK. Nah, udah tuh. Anda lihat yang paling bawah di sebelah kiri ya.
ANOVA-nya ini ya kan, kemudian model summary dan koefisiennya nih. Nah, Anda lihat dari nilai signifikansi yang ada di sini. Gitu ya. Jadi secara ini statistik pengujiannya ya itu sama antara regresi linear sederhana dan berganda. Cuma nanti interpretasinya yang akan berbeda karena kalau di sini kan ada banyak nih X1 sampai X4 ya kan. Nah, kalau tadi X-nya kan cuman satu ya yang sederhana. Kemudian model summary-nya juga ya, seberapa besar pengaruhnya. Kita lihat nih R square-nya. R square-nya 0,845. Ya, kalau yang ini model summary-nya R square-nya 0,7. Nah, berarti lebih besar ya kalau misal X-nya lebih dari 1. Gitu ya, pengaruhnya jauh lebih besar. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Itu terkait, jadi regresi ya, udah ada tadi ya validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ibu mau tanya, Bu. Kalau yang ini kan dibandingkan dengan X1, 2, 3, dan 4 ya, Bu ya. Berarti kan nilai sig-nya itu berbeda-beda. Itu cara kita menyimpulkannya itu gimana ya, Bu? Silakan ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Kalau nggak ada saya anggap bisa ya. Berarti nanti kalau ada ujian saya rasa Anda tidak kesulitan. Ya, Intan, silakan. Ibu mau nanya, ini kan uji yang regresi linear berganda itu, berarti kalau misalnya kita mau uji yang regresi linear berganda, berarti apa perlu harus uji yang klasik itu, Bu? Atau langsung ke... Harus. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa pengujian regresi itu harus menggunakan sebelumnya harus dipastikan uji asumsi klasiknya memenuhi semua. Gitu ya. Jadi datanya harus normal, tidak boleh ada autokorelasi, tidak ada multi-call kayak gitu. Gitu ya, harus itu. Ada lagi? Ibu mau konfirmasi, Bu. Ya. Yang hasil koefisien itu kan X1, 2, 3, dan 4 terhadap variabel Y. Berarti dibandingkan dengan, karena kita pakai 95%, kita bandingkan dengan nilai 0,005 ya, Bu ya? Untuk mengambil kesimpulan dia bisa diterima atau enggak. Ya, betul. Ya. Pakai yang taraf signifikansinya 5% ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Ada lagi?
Absennya di BOC ya. Jangan lupa silakan absen. Selanjutnya itu kan ada pair sample t-test ya. Pair sample t-test dan yang terakhir itu ada Smart PLS ya. Nanti Anda silakan di ini di apa namanya? Diinstal ya Smart PLS-nya. Besok datanya saya kasih. Besok kita lanjut yang praktik selanjutnya ya. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya akhiri? Ibu untuk yang PLS, Ibu pakai versi yang berapa, Bu? Kalau yang di modul kemarin saya mintanya PLS berapa ya? Ada nggak? PLS yang berapa aja bisa sih, sama aja sebenarnya ya. Oh iya. Ya, Bu, Saya terima kasih. kasih. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada itu nanti silakan dipelajari lagi ya. Yang belum nanti silakan dilanjutkan sendiri ya, dipelajari di rumah karena besok kan UASnya. UASnya besok kita ada 2 ya. Ada praktik sama ada teori. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Ibu maaf, ini Ya. saya yang kemarin konfirmasi lupa absen Bu yang minggu kemarin. Yang pertemuan berapa? Yang 13 Bu. Namanya siapa? Nesia Suryaningrum Bu. Ibu maaf, saya juga lupa absen, Bu. Siapa namanya? Ariyanti Dewi Savitri. Oke. Ibu saya juga Bu. Besok nggak, saya hari ini nggak boleh ada yang lupa lagi loh ya. Saya nggak mau ngabsenin lagi deh. Siapa? Saya juga, Bu. Mutiara Fidelita Bu. Mutiara. Iya terima kasih Bu. Mutiara Saya, kemarin Bu. telat lagi. Perasaan saya lebih dari sekali ini Mutiara ya nggak sih? Sama siapa satu lagi? Saya, Bu Ranti Kustianingsih. Hari ini jangan ada yang telat loh ya. Besok saya nggak mau ngabsenin lagi. Ranti. Iya, Bu Ranti, Bu. Dah. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, kita akhiri ya perkuliahan kita malam hari ini ya. Kita lanjut minggu depan. Selamat malam. Malam Bu. Malam, Bu. Terima kasih Bu.